Sudah seminggu yang lalu saya menerima buku kisah-kisah kecil dan ganjil oleh Agus Nur, kiriman dari Diva Pers Jogja, tapi baru pagi ini saya membukanya setelah sebelumnya di postingan sebelum ini saya main selo dengan anak saya menyanyi tentang seorang ibu di kegelapan di sebuah beranda yang sedang mendongeng kepada anaknya, lalu dongeng ibu terhenti karena ibu beranjak mau menyalakan api dan anak itu bilang, ibu teruskan saja ceritamu, teruskan, biarkan ceritamu yang menjadi lampunya itu sendiri. Terdengar kisah ibunya bersenandung di beranda, malam senyap gulita. Waktu kisah terhenti, ibu nyalakan lampu. Ibu akan menyalakan lampu. Anak bilang, hei ibu, biarlah kisah terang jadi lampu. Sementara di buku Agus Nur ini saya segera terantuk tadi pagi dengan cerita tukang cerita buta. Tukang cerita buta ini kerjanya bercerita menghibur orang-orang yang sedih, termasuk seorang bocah yang menangis di bawah pohon kamboja. Pohon kamboja yang sering aku pakai. Cuman sebelum dia bercerita, dia meminta pada anak itu, nyalakan dulu api pada sebatang korek. Dia menyalakan, ada api. Setelah itu, tukang cerita buta ini bercerita berbagai kisah. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Membiarkan cerita itu sendiri sebagai lampu, seperti postingan saya sebelumnya, atau menjadikan lampu itu cahaya bersama dengan cerita. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang juara di dalam karya seni, tidak ada juara di dalam ilmu surat. Yang ada juaranya itu cuma ilmu silat. Tapi yang jelas seperti dicantumkan di sini, di tukang cerita buta dalam buku ini, Dewi Nawang Wulan berkata, kenapa orang-orang di kegelapan melihat rembulan? Karena kesedihan itu akan terobati ketika orang menatap cahaya. Terdengar lirik ibunya bersenandung di beranda malam senyap gulita. Waktu kisah terhenti, ibu nyalakan lampu. Anak bilang, biarlah kisah terang jadi lampu. Kisah tentang warna-warni, ada yang putih, hitam, kelabu. Menjelang usai ibunya bersenandung, beranda kembali senyap gulita.